Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena dengan limpahan kasih sayang dan juga dengan rahmatnya kita masih bisa bertemu pada bulan suci Ramadan. Dan juga dengan izin Allah pula kita masih diberikan kesehatan di tengah penyebaran COVID-19 yang saat ini tengah melanda dunia dan juga bangsa kita khususnya. Salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu membacakan salawat kepada junjungan Rasulullah yang kita tujukan juga kepada keluarga dan para sahabat. Semoga saja kita semua termasuk umat dari Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita semua diwajibkan oleh Allah berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, karena puasa ini termasuk ke dalam rukun Islam. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita dengan tujuan agar kita bertakwa kepada Allah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, di mana di dalam bulan Ramadan Allah memberikan pengampunan kepada siapa saja hambanya yang memohon pengampunan dosa. Dan juga di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Malam ini izinkan Madam menyampaikan tausiah yang berjudul Fadilah Puasa Ramadan. Apa itu fadilah? Fadilah itu adalah keutamaan atau keistimewaan. Nah, anak-anakku semua, apa saja keistimewaan di bulan puasa Ramadan ini? Nah, berbeda dengan puasa-puasa yang kita lakukan, mungkin puasa sunnah yang lain. Nah, di puasa Ramadan ini ada keistimewaan yang Allah berikan. Di antaranya, yang pertama sekali, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Yang artinya, pada bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Kenapa pintu surga itu dibuka? Karena Allah tahu pada bulan Ramadan ini semua umat muslim akan melaksanakan amal ibadah, akan melaksanakan begitu banyak kebaikan, sehingga Allah menutup pintu neraka. Karena apa? Setiap umat muslim di bulan Ramadan ini Allah percaya akan sedikit sekali yang melakukan perbuatan maksiat. Itu salah satu keistimewaannya. Nah, kemudian yang kedua, fadilah dari puasa itu, yaitu innamas siyamu junnatu yastajinu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang melindungi seseorang dari api neraka. Masya Allah. Allah menjadikan puasa kita ini sebagai perisai yang mampu melindungi
kita dari api neraka. Tentu saja, ya. Puasa yang kita lakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah dan karena keimanan. Nah, maka Allah akan menjadikan puasa kita ini sebagai perisai yang melindungi kita dari api neraka. Fadilah yang ketiga, anak-anakku semuanya. Di bulan puasa Ramadan ini Allah mengampunkan dosa orang-orang yang memohon pengampunan. Kemudian Allah melipat gandakan semua ibadah yang kita lakukan. Nafas kita dihitung sebagai tasbih, berzikir. Kemudian tidur kita dihitung Allah sebagai ibadah. Nah, tapi ingat, bukan dari sahur tidur lagi sampai berbuka puasa, bukan itu ya. Nah, tapi tidur kita, istirahat kita di bulan Ramadan ini harus juga seimbang diiringi dengan ibadah. Bahkan di bulan suci Ramadan ini kita harus lebih memperbanyak ibadah kita dari yang sebelumnya. Nah, dengan tujuan apa? Mendapat pahala kebaikan yang pertama dari Allah. Kemudian yang kedua, mendapatkan pengampunan dosa. Selanjutnya, apalagi keistimewaan atau fadilah dari puasa Ramadan? Yaitu Allah menyediakan ar-rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang bernama ar-rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut. Subhanallah. Dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, anak-anakku sekalian, apabila orang-orang yang berpuasa itu semua sudah masuk ke dalam pintu surga melalui ar-rayyan tersebut, maka pintu itu akan tertutup. Begitulah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, jadi anak-anakku semuanya, kita harus berniat di dalam hati kita untuk benar-benar berpuasa semata-mata mengharapkan pahala dan ridho dari Allah. Ya. Nah, kemudian kita juga harus menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menjaga hawa nafsu, menjaga bicara kita, menjaga perilaku kita. Ya, Madam harapkan anak-anak Madam semua saat ini, ya, kita semua menjalani ibadah puasa yang mungkin sedikit agak berbeda. Kita tidak bisa tarawih di masjid, kita tidak bisa tadarus di masjid, ya. Nah, mungkin semuanya anak-anak Madam sudah paham apa yang menyebabkan seperti ini. Nah, maka dari itu, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak bersolawat, ya, memohon kepada Allah agar Allah segera mengangkat corona ini, mengambil kembali corona ini dari permukaan bumi, sehingga kita semua bisa hidup kembali normal seperti biasa, beraktivitas dan meramaikan rumah ibadah Allah, berkumpul bersama untuk belajar Al-Quran dan juga belajar ilmu pengetahuan lainnya. Hanya sampai di sini tausiah yang Madam berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk dari Madam sendiri dan juga untuk anak-anak Madam semuanya yang saat ini mungkin sedang menyaksikan Madam di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, anak-anak Madam yang sudah Al-Quran, lanjutkan mengajinya dengan semangat. Yang belum Al-Quran, yang masih Iqra atau Kibar, jangan putus asa.
Setiap satu huruf yang kita baca, insya Allah Allah akan memberikan 10 kebaikan, bahkan berlipat-lipat di bulan suci Ramadan. Banyak-banyaklah kita banyak-banyaklah kita melakukan ibadah agar kita banyak mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Madam sampaikan. Jika ada kekhilafan, kesalahan ataupun kekeliruan, Madam mohon maaf karena sesungguhnya semua kebenaran itu datangnya hanya dari Allah dan kehilafan itu datangnya dari diri Madam sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua lancar dalam menjalankan ibadah puasa dan semakin menambah ketaatan kita serta menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.